Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tool Sublister dan Maltego dari footprinting. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Iqbal Rifai, yang kedua Permana Bangun, yang ketiga Triyono, yang keempat Alfredo, yang kelima Laras karena kendala jaringan jadi belum bisa join ke Zoom. Oke, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang tool Sublister, yaitu tool yang digunakan untuk mengetahui daftar subdomain dari website Sublister. Dari website Sublister juga menggunakan dukungan banyak search engine seperti Google, Yahoo, Bing, Baidu, dan Ask. Sublister juga mengumpulkan daftar subdomain menggunakan Netcraft, VirusTotal, ThreadCrowd, DNS Dumpster, dan Passive DNS. Di samping itu, Sublister juga mengintegrasikan Subbrat sehingga meningkatkan kemungkinan menemukan subdomain lainnya menggunakan Brute-Force dan Wordlist. Itu sedikit penjelasan dari Sublister. Selanjutnya, untuk cara penginstalan Sublister, perintah yang digunakan yaitu pertama kita masuk dulu. Sini saya menggunakan Kali Linux. Untuk perintahnya yaitu apt update apt min install Sublister. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu untuk install lagi. Selanjutnya, untuk mengetahui komen apa saja yang bisa digunakan pada Sublister, kita bisa menggunakan perintah Sublister -h. Nah, di sini banyak komen yang bisa digunakan seperti -d atau main domain yang digunakan untuk menampilkan subdomain, ada -p atau main port yang digunakan untuk menampilkan hasil port dari TCP tertentu dan lainnya. Selanjutnya, untuk penggunaan dari Sublister, saya akan mencoba mencari subdomain dari Google dengan perintah Sublister -d google.com -t 3 -e Bing. Enter. Nah, di sini kita menunggu Sublister untuk mencari subdomain dari Google. Nah, ini adalah subdomain dari google.com. Banyak sekali, ada akun Google dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua saya akan mencoba mencari subdomain dari Google yang terdapat pada port 80 dengan cara gunakan perintah Sublister -d google.com -p ini untuk mencari port 80. Nah, -e Bing. Lalu enter. Nah, kita tunggu hasil dari subdomain port 80 dari Google. Nah, inilah muncul. Ada analitik google.com. Ini terdapat pada port 80. Nah, itulah sedikit penjelasan dan contoh menggunakan tool Sublister pada Kali Linux. Nah, untuk selanjutnya, untuk tool Maltego akan dijelaskan oleh teman saya, Triyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Maltego. Maltego adalah sebuah alat untuk melakukan footprinting. Digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan tujuan forensik.
pen testing, atau ethical hacking. Aplikasi ini mengumpulkan informasi tentang target dan menampilkan informasi tersebut dalam format yang mudah dimengerti. Memvisualisasikan informasi tersebut ke dalam sebuah format graph sangat cocok untuk link analisis dan data mining. Adapun fungsinya, di sini Maltego itu adalah menampilkan informasi dalam bentuk tree di mana setiap node selalu terhubung ke node lainnya. Setiap node dapat disusun sedemikian rupa oleh pengguna agar mudah dibaca. Sebuah node dalam tree di Maltego disebut sebagai entity. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang mengidentifikasi teknologi sisi server dan kemudian mengidentifikasi domain. Yang pertama itu mengidentifikasi teknologi sisi server. Apa itu? Teknologi pada sisi server memungkinkan pemrosesan kode di dalam server sehingga kode yang sampai pada pemakai berbeda dengan kode asli pada server kadir. Keuntungan penggunaan teknologi pada sisi server adalah mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan bolak-balik antara klien dan server dan juga mengurangi waktu pemuat kode. Yang berikutnya adalah yang tadi itu mengidentifikasi domain. Apa itu? Layanan internet yang mengelola nama domain Anda seperti example.com, kemudian host domain menggunakan data domain name system yang biasa disebut dengan DNS untuk menghubungkan nama domain Anda dengan email, situs, dan layanan web lainnya. Kemudian di sini adalah kita akan memasukkan, di sini akan menjalankan APRS daftar transformasi. Di sini kita dianjurkan untuk mengklik to server teknologi menggunakan widgets. Kemudian selanjutnya ini Maltego mulai menjalankan transformasi ke teknologi server menggunakan entitas build with, amati status, dipilah kemajuannya. Masuk ke bagian to server teknologi. Nah, di sini kita memulai menjalankan transformasinya ke teknologi server menggunakan entitas build with. Di sini kita memasukkan www.cartv, memasukkan namanya cartivatehacker.com. Kita akan menjalankan apa yang sudah diketik. Kemudian di sini kita melakukan di bagian to server teknologi. Nah, Maltego sendiri ini sudah mulai menjalankan di sini ya. Ini adalah prosesnya. Setelah mendapatkan teknologi bawaan dari server, kemudian di sini ada beberapa transformasi yang berhasil dijalankan. Yang pertama itu ada Quit Chip, kemudian SPF, jQuery, dan seterusnya. Kita sudah berhasil menjalankan transformasinya. Kemudian selanjutnya itu kita memasuki, yaitu setelah mendapatkan teknologi bawaan dari server, penyerang mungkin mencari kerentanan yang terkait dengan salah satu dari mereka dan mensimulasikan. Untuk memulai transformasi baru, kita dianjurkan pilih semua entitas dengan menekan Ctrl A pada keyboard dan tekan Delete. Dianjurkan di sini untuk menekan Delete.
Kemudian setelah itu kita pop up, hapus muncul. Kita hapus. Lalu klik yes. Nah, langkah berikutnya ini adalah langkah 18-20 untuk membuat entitas situs web dengan URL www.certifiedhacker.com. Nah, itu sudah dijalankan transformasinya. Kemudian klik kanan entitas dan pilih semua transfer, kemudian ke domain DNS. Nah, itu. Setelah itu, kita memasuki domain yang sesuai dengan tampilan situs web seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut. Nah, inilah hasilnya. Tangkapan layar dari www.certifiedhacker.com. Terima kasih presentasi pada malam hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfredo Silalahi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih buat Riono. Saya akan mencoba melanjutkannya. Di sini kita coba klik kanan pada entitas. Lalu kita pilih yang using name dictionary. Lalu kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Transformasi ini akan mencoba untuk menguji berbagai skema nama terhadap domain dan mencoba mengidentifikasikan skema nama tertentu untuk domain yang seperti ditunjukkan di tangkapan layar berikut. Lalu setelah mengidentifikasi skema nama, penyerang berusaha mensimulasikan berbagai teknik eksploitasi untuk mendapatkan informasi sensitif yang dimuat ulang ke skema nama yang dihasilkan. Misalnya, penyerang dapat menerapkan brute force atau serangan ke kamus untuk masuk ke tp-certifiedhacker.com dan mendapatkan informasi rahasia. Lalu kita coba lagi klik kanan pada entitas. Kita klik kanan lagi pada entitas ke semua transformasi. Nama DNS, SOA. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini akan mencoba untuk mengembalikan server, nama primer dan email dari tangkapan layar yang di layar berikut. Administrator domain seperti yang ditunjukkan di screenshot berikut. Dengan mengekstrak informasi terkait SOA, penyerang berusaha menemukan kerentanan dalam layanan dan arsitektur mereka dan mencoba mencari informasinya lebih dalam. Lalu kita coba dengan pilih server nama dan email dengan menyeret dan menghapusnya. Lalu kita klik kanan lagi pada entitas. Lalu kita pilih semua transformasi ke nama DNS MX mail server. Nah, transformasi ini mengembalikan server email yang terkait dengan domain bersertifikat hacker.com seperti yang ditunjukkan pada layar berikut. Maka dari itu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Edo. Di sini saya hapus dulu ini. Untuk selanjutnya saya akan coba dari transformasi, yaitu adalah mengenai tentang name server.
di mana name server ini menampilkan beberapa database yang digunakan sebagai server dari certificatehacker.com, yaitu ada ns2.bluehost.com sama ns1.bluehost.com. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan intelijen lagi, yaitu dengan mencari alamat IP dari certificatehacker.com. Oke, kita masuk ke sini, www.certificatehacker.com, lalu pilih IP address DNS ini ya. Nah, di sini udah keluar IP-nya dari www.certificatehacker.com. Kemudian pada IP tersebut kita juga bisa mencari lokasi atau country ya. Udah ditampilkan pada layar berikut, yaitu lokasinya adalah di United States atau kemudian selain itu juga kita bisa mencari entitas juga, yaitu klik kanan pada transformasi, kemudian klik kanan transformasi, lalu pilih yang bisa searching entitas from OS atau IBM Watson. Kita tunggu. Nah, di sini ditampilkan jelas ya beberapa informasi yang ada pada certificatehacker.com, yaitu ada email, kemudian ada tempat juga, kemudian tadi itu ada name servernya juga, ada nomor teleponnya juga, dan banyak lagi. Oke, mungkin itu ya presentasi dari kami. Sebagai kesimpulan bahwa sublister dan Maltego itu kita bisa menggunakannya, yaitu tools yang digunakan sebagai intelijen atau footprinting. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Baiknya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.